Shalom, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan, di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 11 April ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, melindungi, serta Allah yang pasti memberkati hidup kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita di hari Minggu yang luar biasa ini, kita akan beribadah dengan memasuki bait Allah, baik secara online maupun onsite, atau mungkin kita akan melakukan pelayanan-pelayanan hari ini. Karena itu mari sebelum kita melakukan semua itu, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan sebagai perenungan kita hari ini, kita akan tetap ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah memasuki di hari yang ke-20, dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya percaya jika seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, dan terlebih pada pasal yang ke-20 yang akan kita renungkan hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." 10 perintah Allah, atau yang sering disebut dengan Dekalog, disampaikan sebagai tanda kasih-Nya kepada umat-Nya. Karya kasih yaitu keselamatan yang diberikannya mendahului pengajaran yang disampaikannya kepada para umat-Nya. Untuk itu, mari kita mempelajari bagaimana kasih serta pengajaran disampaikannya lewat 10 perintah Allah ini. Dengan sederhana, saya akan coba membagi menjadi 3 bagian besar 10 perintah Allah atau yang sering disebut dengan Dekalog ini. Yang pertama, ayat yang pertama sama dengan ayat yang kedua, keselamatan Israel karena inisiatif Allah. Firman Allah berkata, "Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Pernyataan Allah ini memperlihatkan bahwa relasi antara Allah dan manusia adalah atas inisiatif Allah sendiri yang bekerja karena kasih-Nya untuk menyelamatkan Israel atas Mesir. Allah lebih kuat daripada Mesir. Setelah karya penyelamatan dilakukan oleh Allah, maka Dia menyatakan pengajaran untuk dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu tentang kasih kepada Allah. "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Bangsa Israel telah memperoleh anugerah keselamatan dari Allah yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Kemudian Allah menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dalam ayat 3 sampai dengan 11 ini memperlihatkan pengajaran tentang hubungan manusia dengan Allah. Kasih kepada Allah menuntun manusia untuk tetap setia kepadanya serta tidak menduakannya. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Membuat Allah lain sebagai tandingan Allah, misalnya patung atau dalam bentuk lainnya, adalah hal yang sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Bahkan untuk menyebut namanya dengan sembarangan juga dilarang olehnya. Kemudian, Dia juga mengajar bangsanya, umatnya, Israel untuk menguduskan hari Sabat. Sabat dalam perjanjian lama adalah hari ke-7 dalam setiap minggu. Menguduskan hari itu berarti memisahkannya sebagai berbeda dari hari lainnya, dengan berhenti bekerja supaya dapat istirahat, melayani Allah, dan yang memusatkan perhatian pada Allah, dan hal-hal yang menyangkut keabadian, kehidupan rohani, dan kehormatan kepada Allah. Dan ini akan kita lakukan hari ini sebab jatuh pada hari Minggu. Bagian yang ketiga adalah ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kasih kepada sesama manusia. Pengajaran disampaikan dimulai dari hormatilah ayah dan ibumu. Hal ini mencakup semua tindakan baik, dukungan material, hormat dan ketaatan kepada orang tua. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan 3, Kolose 3 ayat 20 terkait dengan hal ini ialah tugas orang tua untuk mengasihi anak-anak dan membina mereka untuk takut akan Allah dan mengajarkan jalan-jalannya kepada mereka.
Kemudian menghormati serta menghargai kehidupan serta milik orang lain dengan cara tidak menghilangkan nyawa orang lain, tidak mengikuti keinginan daging untuk melakukan perzinahan, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, serta tidak mengingini milik orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain. Kita harus berbicara secara benar dan jujur tentang semua orang. Pengajaran ini hendak menuntun setiap orang agar mengasihi orang lain. Jadi akhirnya, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, ke-10 perintah Allah atau dekalog ini dapat dinyatakan dalam bentuk kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Karena itu, di dalam renungan kita hari ini, kita diajak untuk mengasihi Allah. Sikap hormat, setia, dan taat kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup setiap hari. Jangan menggantikan posisi Allah dengan apapun juga, baik dengan kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Mari mengutamakan Tuhan dalam perjuangan hidup setiap hari. Terlebih hari ini, hari di mana kita mengakui sebagai hari Sabat dan hari Minggu, di mana kita dapat beribadah, mempersembahkan hidup kita, membawa penyembahan kita, dan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan dan memuji Tuhan, serta bagaimana kita belajar melayani Tuhan. Karena itu mari lakukan ibadahmu dan pelayananmu hari ini sebagai sebuah bukti kalau Anda dan saya mengasihi Allah. Dan yang kedua, Tuhan mengajak kita lewat firman-Nya hari ini agar kita mengasihi sesama manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal yang 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Pergunakanlah karunia rohani yang Tuhan berikan untuk menolong serta menguatkan saudara kita yang lain, sehingga kesatuan dalam jemaat semakin diteguhkan. Saya berdoa kiranya perenungan kita hari ini dapat membuat kita semakin memahami dan memacu roh kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena dengan demikianlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih karunia-Nya. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Serta diberkatilah ibadah kita dan diberkatilah pula pelayanan kita. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Amin.